Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah sastra pada periode 1942 hingga periode 1945. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita bahas mulai dari latar belakangnya dulu. Kehadiran Jepang di Indonesia sangat menarik simpati bangsa. Di antara lainnya adalah bangsa Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga boleh memakai bahasa Indonesia. Lalu melarang apa saja yang berbau Eropa dan memfasilitasi kegiatan seni budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adalah melatih pemuda Indonesia secara militer untuk persiapan kemerdekaan yang nantinya akan diberikan oleh Jepang. Inilah janji Jepang kepada Indonesia. Reaksi para pengarang terhadap kehadiran Jepang ini yang pertama adalah seperti yang kita tahu, menyambut secara antusias, namun mencurigainya dengan adanya sikap dua orang pengarang di atas, maka sastra yang muncul adalah dua kelompok. Di antaranya kelompok ini sebagai berikut. Yang pertama, ada sastra tersiar ataupun terpublikasi, yaitu sastra yang dipandang tidak bertentangan dengan politik Jepang. Sastra ini mendapatkan fasilitas dari pusat kebudayaan yang dikelola oleh Jepang. Yang kedua, ada sastra tersimpan atau tidak terpublikasi, yaitu sastra yang bertentangan dengan politik Jepang, dan sastra dalam kelompok ini pada umumnya bersifat simbolik ataupun sarkas, kritikan kejam, dan hal ini menjadikan genre sastra pada masa itu didominasi oleh genre drama dan puisi, serta juga cerpen. Adapun genre prosa yang terbit pada masa Jepang hanya ada dua, yaitu Palawija oleh Karim Halim dan Cinta Tanah Air oleh Nur Sultan Iskandar. Nah, para pengarang pada masa Jepang antara lain adalah yang pertama, ada Armin Pane, ada Rosihan Anwar, Usmar Ismail, Khairil Anwar, Idrus, dan juga yang terakhir ada Amal Hamzah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, saat-saat yang mematangkan. Dijajah Jepang selama 3,5 tahun merupakan saat-saat yang penting di dalam sejarah bangsa Indonesia dan juga dalam kemajuan sastra Indonesia. Jepang yang mendukung diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Indonesia ini dan mengajarkan bahasa Jepang di seluruh kepulauan dan di dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia tadinya dihindari Belanda agar jangan resmi menjadi bahasa persatuan. Oleh orang Jepang, bahasa Indonesia kemudian dijadikan satu-satunya bahasa yang harus dipergunakan oleh di seluruh kepulauan, yang mana dengan makin intensifnya bahasa Indonesia ini sendiri dipergunakan di Kepulauan Nusantara, maka sastra Indonesia pun mengalami intensifikasi juga. Pada masa penjajahan Jepang, banyak orang yang menulis sajak dan juga cerpen sandiwara, sedangkan roman kurang ditulisnya pada saat itu. Itu pun yang diterbitkan hanya ada dua, yaitu Cinta Tanah Air dan juga karangan itu dari karangan Nur Sultan Iskandar, dan Palawija yaitu karya Halim Karim. Yang keduanya ini merupakan roman propaganda yang bernilai sastra. Keimanan Bukam Hamda merupakan kantor pusat kebahasaan yang dibentuk oleh Jepang. Selain itu, Jepang juga mengadakan perkumpulan sandiwara di bawah POSD, yaitu yang biasa dikenal dengan Perserikatan Oisa Sandiwara Jawa, yang banyak seniman keberatan meskipun mula-mula uluran tangan Jepang itu disambut antusias oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan banyak seniman yang terbuka matanya dan mereka menyadari apa yang telah diperbuat oleh Jepang. Bahkan mereka yang mula-mula antusias sekali menerima kedatangan Jepang, kemudian mulai ragu dan juga was-was. Contohnya adalah Usmar Ismail. Sedangkan seperti Khairil Anwar, Amal Hamzah, dan beberapa orang lagi yang sejak semula menaruh curiga kepada Jepang, mengejek beberapa seniman lain yang berkumpul di kantor pusat kebudayaan, yang awal mulanya sangat mempercayai Jepang. Amal Hamzah menulis 2 buah sandiwara yang kemudian keduanya sama-sama berisikan sindiran kepada seniman yang tunduk kepada Jepang. Sandiwara ini berjudul Tuan Amin, yang merupakan sindiran kepada Armin Pane yang pada saat itu sangat bersemangat dan juga menyokong Jepang atas apapun yang Jepang lakukan kepada bangsa Indonesia, dan menulis sandiwara-sandiwara pesanan sesuai dengan permintaan Jepang pula. Juga sandiwara berjudul Seniman Pengkhianat.
Yang kedua, ada para penyair. Pada masa Jepang ini, kita menyaksikan beberapa penyair yang muncul, di antaranya ada Usmar Ismail, ada Amal Hamzah, dan juga Rosihan Anwar. Adapun Usmar Ismail, ia menulis beberapa cerpen, di antaranya yaitu Pancaran Cinta pada 1946 dan Gema Tanah Air pada 1948, serta sajak-sajaknya yang dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Puntung Berasap pada tahun 1949. Di dalam sajak yang permulaannya ini terasa kepercayaan terhadap Jepang, kemudian yang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia, namun kemudian ia pun segera menemukan kekecewaannya beberapa saat setelahnya. Di dalam sajak Diserang Rasa, karangannya berisi rasa was-was dan juga ragu kepada kesungguhan janji dan semboyan Jepang. Kemudian Amal Hamzah mulai menulis pada zaman Jepang. Ia ini adalah seseorang yang kasar bersama dengan sajak-sajaknya yang sangat naturalistis, yang juga di dalam sandiwara dan juga cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan di dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu, ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkan. Kemudian ada Rosihan Anwar. Yang ketiga, pada zaman Jepang, ia menulis sejumlah sajak dan juga cerpen, yang mana sajak-sajaknya ini banyak melukiskan perasaan dan juga semangat pemuda. Cerpennya yang salah satu yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan di atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang keempat, ada Anas Ma'ruf. Pada zaman yang sesudah perang lebih terkenal sebagai organisator kebudayaan dan juga penerjemah. Ia menulis sejumlah sajak, esai, dan juga kritik. Ia pun menerjemahkan karya-karya para pengarang dunia, seperti contohnya Rabindranath Tagore, John Steinbeck, William Saroyan, dan juga lain-lain. Bagian yang ketiga ada cerita pendek. Cerita pendek atau yang biasa kita kenal sebagai cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur. Cerita di dalam cerpen biasanya hanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan disingkat cerpen. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang dapat diceritakan secara ringkas dan juga berfokus hanya kepada suatu tokoh saja. Adapun beberapa ciri-ciri dari cerpen, diantaranya cerita atau tulisan yang pendek, cerpen hanya memiliki biasanya satu tahapan alur. Cerpen juga memiliki alur yang ketat dan juga padat. Cerpen harus memberikan kesan tuntas yang biasanya hanya menceritakan satu kejadian ataupun peristiwa saja. Selanjutnya ada sejarah cerpen. Cerpen sudah ada sebelum abad ke-10. Pada waktu itu, cerpen umumnya tidak dianggap sebagai bentuk sastra yang berbeda. Tapi, meskipun dalam hal ini tampaknya merupakan genre modern yang unik, faktanya cerpen ini adalah fiksi dan proses yang pendek hampir setua bahasa itu sendiri. Sepanjang sejarah manusia telah menikmati berbagai jenis narasi singkat seperti jazz, anekdot, dan lain-lainnya, serta mempelajari penyimpanan roman alegoris dan moral-moral dongeng, mitos pendek, dan legenda sejarah singkat. Namun, tak satu pun dari itu merupakan cerita pendek seperti yang telah didefinisikan sejak abad ke-19. Akan tetapi, mereka membentuk sebagian besar dari lingkungan di dalam tempat cerita pendek modern muncul. Adapun tahap-tahap perkembangan cerpen dimulai dari diperkenalkannya pada tahun 1920 dan tumbuh dengan pesat hingga tahun 1941. Adapun Usmar yang belum dibukukan di bukunya di antara lain Mekar Melati dan Tempat yang Kosong. 3 drama karangan Usmar berhasil dibukukan dalam satu buku berjudul Sedih dan juga Gembira pada tahun 1949, yaitu Api, Liburan Seniman, dan Citra dalam Liburan Seniman. Usmar mengungkapkan cita-citanya mengenai sandiwara pada masa itu. Drama Citra sendiri mengisahkan kejadian di sebuah perkebunan, tetapi yang menonjol di dalamnya adalah menangnya pihak yang baik. Tokohnya yaitu adalah Sutopo terhadap kaum yang anarkis. Tokohnya adalah Harsono. Dalam drama Api, moral baik sekali lagi menang terhadap moral buruk dan jahat. Oleh pengarangnya sendiri, ia mengatakan bahwa drama ini merupakan perjuangan melawan yang keji dan juga jahat. Itulah pembahasan dari kali ini. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulannya, cerita pendek ataupun cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa
dan hanya memiliki satu tahapan alur, dan juga ceritanya biasanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan juga singkat. Cerpen juga disebut sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang keseharian kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringan, ringkas, dan berfokus hanya pada satu tokoh saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.